Halo Rek, apa kabar? Semoga selalu sehat, diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Selamat datang di channel ABC, Agus Bisa Cerita. Membahas alur film mulai dari drama, aksi, misteri, hingga fantasi. Semua tersaji, penuh sensasi. Langsung weyore, ngene ceritone. Kisah dimulai saat sosok misterius membuntuti seorang gadis muda, Shin A-young, yang tengah berjalan sendirian menuju gereja. Bayang-bayang bahaya perlahan mengintai dari belakang. Usai peribadatan, Pendeta Sung Min-chan menghampiri sosok misterius bernama Kwon Yang Rae. Bukannya mengejar gadis yang baru saja pergi, Kwon terpaksa mengalihkan langkah. Ditarik masuk ke ruangan oleh pendeta yang tak henti memaksanya berbincang. 라지가 괜찮으실 것 같아서 자주 나오시라고. 네. Ternyata pendeta Sung berniat merekrut Kwon sebagai jemaat barunya. Dengan keyakinan penuh pada kasih Tuhan, ia tak peduli masa lalu Kwon yang mencurigakan. Baginya, setiap jiwa pantas diberi harapan. 성도 명부라고 이제 하는 건데 이제 이게 아무래도 이제 저희가 개척교회다 보니까 Dengan enggan, Kwon menuruti permintaan pendeta Sung, menyebutkan alamat, identitas, hingga wajahnya dipotret. Namun saat proses berlangsung, tiba-tiba telepon berdering. Pendeta Sung langsung pamit keluar dengan wajah serius. 교회는 원래 다니셨어요? 좀 이렇게 가깝게 Ternyata telepon itu dari seorang detektif yang disewa pendeta Sung, membawa kabar terbaru tentang istrinya yang diam-diam tengah diselidiki. Dan ternyata firasatnya benar. Benar saja sang istri berselingkuh dengan pendeta lain di komunitas yang sama. Wajah tenang pendeta Sung seketika berubah, kesabaran runtuh, amarah meledak. 걱정하지 마시고 어떻게 진행해 드려요 말아요. Saat kembali, Kwon bersiap pergi dengan alasan ada urusan. Tapi saat pendeta Sung hendak membantunya mengenakan sepatu, matanya terpaku, sebuah gelang GPS melingkar di kaki Kwon. Detik itu juga, ia sadar sedang berhadapan dengan seorang kriminal. Setelah Kwon pergi, pendeta Sung pulang bersama istrinya, tanpa sepatah kata pun, membahas perselingkuhan yang ia ketahui. Dalam diam, ia menelan amarahnya, memilih damai demi imannya kepada Tuhan, meski hatinya remuk di dalam. Dalam perjalanan pulang, pendeta Sung dan istrinya singgah melihat sketsa gereja baru, bangunan megah yang digadang jadi terbesar. Sang istri berkata lirih, berharap kelak suaminya jadi pendeta utama, memimpin ribuan jiwa mendekat pada Tuhan, seolah tak pernah mengkhianatinya. Usai mengantar istrinya pulang, pendeta Sung melaju ke gereja pusat, berharap ditunjuk memimpin gereja baru. Namun harapannya runtuh seketika. Ketua komunitas justru memilih putranya sendiri, pendeta muda yang diam-diam berselingkuh dengan istri pendeta Sung. 거기 적임자로 누가 좋을 것 같아? Saat keluar dari ruangan, pendeta Sung berpapasan dengan pendeta muda itu. Wajahnya tenang seolah tak menyimpan dosa. Dengan senyum ramah, ia menyapa, sementara pendeta Sung menahan gejolak di dada, membalas dengan tenang meski hatinya berperang. 미안해. 빨리 가자. Malam menjelang, pendeta Sung bersimpuh dalam doa. Ia memohon petunjuk atas pengelola gereja baru nanti, dan begitupun dengan rumah tangganya yang retak menyerahkan segalanya pada kehendak Tuhan. Tak lama, telepon dari istrinya mengoyak malam yang hening. Dengan tangis panik, ia mengabarkan bahwa putri mereka belum pulang sejak siang. Pendeta Sung pun tercengang, dihantui kekhawatiran putrinya jadi korban penculikan yang tengah marak terjadi. 당신인 줄 알았는데 알았어?
Usai menutup telepon, mata pendeta Sung terpaku pada foto Kwon yang luntur terkena rembesan air hujan. Wajah di foto tampak mengerikan. Di sampingnya, foto putrinya tergeletak berantakan. Firasat buruk pun menyergap. Ia merasa Kwon ada kaitannya dengan hilangnya sang putri. Melihat alamat Kwon di formulir siang tadi, pendeta Sung langsung meluncur ke sana. Setibanya di lokasi, ia tercengang. Kwon tampak dengan sekop dan peralatan lain, seolah baru saja mengubur sesuatu. Curiga memuncak, ia buru-buru menelepon polisi, tapi malah ditanya panjang lebar tanpa aksi cepat. 선생님, 그 실종 신고는 하셨나요? Karena polisi terlalu berbelit, pendeta Sung nekat mengikuti Kwon ke tengah hutan. Di bawah hujan deras, detak jantungnya berpacu, Kwon tiba-tiba muncul di belakang mobilnya. Sudah terlanjur ketahuan, pendeta Sung buru-buru memeriksa mobil Kwon. Namun putrinya tak ditemukan. Gelang GPS pun lenyap dari kaki Kwon. Saat Sung hendak pergi, Kwon menghadangnya. Ketegangan memuncak, perkelahian tak terhindarkan. Dan di tengah perkelahian, Kwon terpleset dan jatuh ke jurang, kepalanya membentur batu. Saat pendeta Sung panik, istrinya menelepon, putri mereka ternyata selamat, hanya ikut teman sekolah karena tak dijemput. Dalam kebingungan, kilatan petir menyinari tebing, menampakkan sosok seperti wajah Tuhan. Pendeta Sung pun merasa mendapat petunjuk ilahi, dan menyeret tubuh Kwon ke tepi jurang, yakin itulah kehendaknya. Di kantor kepolisian, muncul sosok detektif wanita tangguh bernama Lee Yeon-hui. Ia menyimpan dendam mendalam pada Kwon, pria yang diduga menculik adiknya. Sang adik akhirnya bunuh diri dalam depresi dan Yeon-hui tak pernah memaafkan dirinya. Sejak saat itu, tiap malam ia dihantui bayangan sang adik, menjadikannya sosok penuh luka dan amarah. 사건이 터져서 다 브리핑실에 계세요. 같이 가시죠. 왔구만. 일단 브리핑부터 들어. Kapten menerima laporan baru. Seorang gadis muda, Shin A-yong, dinyatakan hilang dan diduga kuat diculik oleh Kwon. Dengan nada berat, Kapten juga mengungkap masa lalu kelam Kwon, korban kekerasan sejak kecil, luka batin yang kini menjelma menjadi ancaman mengerikan. Usai rapat, polisi langsung menggerebek rumah Kwon, namun ia telah menghilang. Detektif Lee Yeon-hui, yang kini memburu masa lalu dan jejak Kwon, menelusuri langkahnya hingga tiba di gereja tempat pendeta Sung berdinas. Atmosfer mencekam mulai menggantung di udara. 밤에 권양래 씨 신고 전화 때문에 왔거든요. 시신유기 하는 거. 네. Tanpa beban, pendeta Sung bercerita santai soal pertemuannya dengan Kwon. Namun mata tajam detektif Lee menangkap alma mater gereja yang kotor dan sepatu penuh tanah kering. Kecurigaan pun mulai tumbuh, seolah pendeta Sung menyimpan rahasia kelam. Usai kepergian polisi, pendeta Sung diliputi rasa bersalah, dosa kebohongan menyesakkan dadanya. Ia pun berniat mengakui segalanya pada ketua pendeta dan bersiap menyerahkan diri ke polisi, demi menebus kesalahan yang membakar nuraninya. Alih-alih mengaku dosa, pendeta Sung malah mendengar sang ketua curhat soal putranya yang diduga berselingkuh dengan istri orang. Rencana menjadikannya pemimpin gereja baru pun batal, dan posisi itu justru diberikan kepada pendeta Sung. Lagi-lagi ia melihat wajah Tuhan di dekorasi dinding, sebuah pareidolia yang ia yakini sebagai revelations, pembenaran atas semua yang telah ia lakukan. Usai bertemu ketua pendeta, Sung pulang dengan keyakinan bak mendapat wahyu ilahi. Ia mengantar istrinya bekerja, lalu menuntutnya mengaku dosa. Sang istri sempat menyangkal, tapi setelah didesak, ia akhirnya mengaku telah berzina. Dan 하나님, 다른 남자와 간음을 했어. 더 크게!
저는 다른 남자와 간음을 하였습니다. 아멘. 죄 많은 저희의 회개의 간구를 들어주옵소서. 하나님은 분명 사랑합니다. Usai pengakuan dosa istrinya, mereka menuju panti jompo dekat hutan untuk menghadiri acara keagamaan. Di sana, seorang petugas berkata sedang menunggu ambulans yang tak kunjung datang karena semalam seorang pria luka parah muncul, minta pertolongan, dan kini terbaring di salah satu kamar. 이 병원 뒤편 산 쪽에서 기어왔나 보더라고요. 세상에, 정말 큰일이네. Mendengar cerita itu, Pendeta Sung dihantui rasa penasaran. Saat ia membuka kamar yang dimaksud, betapa terkejutnya. Kwon masih hidup. Bingung harus berbuat apa, dan lagi-lagi ia kembali merasa mendapat tanda ilahi dari Tuhan. Saat menatap keluar jendela, Pendeta Sung seolah melihat sosok malaikat bersayap terbentuk di antara awan. Merasa mendapat petunjuk ilahi, ia pun segera membawa Kwon pergi diam-diam dari panti dan menyembunyikannya di suatu tempat. Di gedung terbengkalai, Pendeta Sung menyekap Kwon. Dengan suara gemetar, Kwon bertanya, "Wahai Bapak, mengapa kau lakukan ini pada domba Tuhan?" Pendeta Sung menatap tajam dan berkata dingin, "Ini bukan dariku, ini adalah wahyu Tuhan untuk menghukummu." 당신 그냥 나 죽이는 거. Dari situ, Pendeta Sung mulai mengurai teorinya, berdasarkan tanda-tanda yang ia anggap ilahi. Mulai dari pertemuan awal dengan Kwon, pertanda-pertanda yang terus muncul, hingga undangan ke panti jompo yang kembali mempertemukan mereka. Semua membawanya ke tempat ini, yang diyakininya telah Tuhan sediakan untuk satu tujuan, mengorbankan Kwon, sang ular iblis. 정말 놀랍지 않아요? 이 새끼. 이거 완전 미친 새끼네. Kwon akhirnya mengaku telah menculik seorang gadis muda. Jika Pendeta Sung membunuhnya sekarang, berarti ia juga membunuh Shin Ayong. Karena hanya Kwon satu-satunya yang tahu di mana gadis itu disembunyikan. Pendeta Sung pun menunda ritual pengorbanan dan pergi memastikan apakah gadis itu masih hidup. Namun saat menuruni tangga, matanya terpaku pada angka acak yang tertulis di dinding. Ia kembali yakin itu adalah wahyu dari Tuhan. Pendeta Sung kembali ke gereja untuk memimpin ibadah rutin. Diam-diam, ia menjadikan angka acak di dinding tadi sebagai rujukan ayat Alkitab, meyakini itu pesan Tuhan yang harus ia sampaikan malam itu. 진노의 하나님이자 공의의 하나님이자 정의로우신 하나님이심을 기억합니다. Di saat yang sama, detektif Lee diam-diam memeriksa mobil Pendeta Sung. Ia menemukan tanah bercampur murbei di roda ban, jejak langka yang hanya bisa berasal dari satu-satunya kebun murbei di kota itu. Detektif Lee tiba di perkebunan murbei. Melihat jejak ban baru yang cocok, keyakinannya menguat. Tanpa ragu, ia masuk ke gedung tua itu untuk memastikan kecurigaannya. Di dalam gedung, Detektif Lee menemukan Kwon yang disekap. Dengan pistol teracung, ia menodong Kwon dan memaksanya mengungkap lokasi gadis muda yang diculiknya. Namun, Detektif Lee kini terikat di kursi bersama Kwon. Dengan keyakinan fanatiknya, Pendeta Sung merancang skenario. Mengeksekusi Kwon seolah ditembak Lee, lalu menjatuhkan Lee dari atap seakan tewas saat duel dengan buronan. 이놈은 떨어져서 죽는 거예요. 정신 차려요. 그놈 죽이면 아영이도 못 찾는다고. Detektif Lee memohon agar Kwon tidak dibunuh, nyawa Shin Ayong bergantung padanya. Namun Pendeta Sung bergeming, yakin kematian Kwon tak akan menyelamatkan siapapun, hanya menuntaskan kehendak Tuhan. 아영이 살아있대잖아요. 아영이 살아있대잖아. Kwon sengaja memprovokasi hingga emosi Pendeta Sung meledak, dan dalam amarah membabi buta, ia justru memutuskan untuk menghabisi Detektif Lee lebih dulu. Namun,
Lee berhasil lepas dan membalikan keadaan, memborgol Pendeta Sung. Namun di saat bersamaan, Kwon terseret jaring yang terikat pada tangga lipat yang tiba-tiba jatuh dari lantai atas gedung. Di detik terakhir, Kwon berkata bahwa Shin A-young disekap oleh monster bermata satu, lalu terjatuh ke bawah dan detektif Lee gagal menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, Pendeta Sung ditangkap dan kini duduk di ruang interogasi. Tenang, tanpa penyesalan. Tetap yakin bahwa semua yang ia lakukan adalah kehendak Tuhan. Merasa ada yang janggal, detektif Lee menemui psikiater yang pernah menangani Kwon. Hasilnya mengejutkan. Pendeta Sung didiagnosis mengalami pareidolia dan apofenia. Gangguan yang membuatnya melihat wahyu ilahi, padahal semuanya hanya ilusi ciptaan pikirannya sendiri. 이런 사람들은 배가 떨어지죠. 기억이 까마귀를 만들어냅니다. Detektif Lee juga menanyakan kondisi psikis Kwon. Sang psikiater mengungkap masa lalu kelam Kwon, disiksa setiap hari oleh ibu dan ayah tirinya di loteng rumah tua berjendela satu, yang dikenal sebagai rumah bermata satu. Saat membuka dokumen Kwon, Lee menemukan sketsa loteng itu. Petunjuk kuat bahwa Shin A-young disekap di sana. Karena rumah bergaya lama itu kini langka, detektif Lee dan tim dengan cepat melacak lokasinya. Dan benar saja, Shin A-young ditemukan terikat di loteng rumah berjendela satu, tepat seperti yang digambar Kwon. Namun, ya secara kebetulan rumah itu akan dibongkar karena proyek. Bersamaan dengan itu, detektif Lee melesat dengan mobilnya, menembus lalu lintas sambil menunggu koordinat dari tim. Begitu lokasi ditemukan, ia langsung tancap gas menuju rumah berjendela satu. Beberapa hari setelah Shin A-young diselamatkan, detektif Lee mendatangi Pendeta Sung di penjara. Dengan tatapan menusuk, ia berkata, "Gadis itu selamat." Wajah Pendeta Sung mendadak pucat, matanya membelalak, iman dan realita saling bertabrakan dalam hening yang menyesakan. 살아있어요. 그럴 리가 없는데. 성민찬 씨한테 그런 얘기를 한 게 누구냐고요? Tak ada yang tahu apa yang dirasakan Pendeta Sung saat itu. Apakah semuanya hanya ilusi, asumsi sesat, atau bisikan iblis yang ia kira revelations. Tamat. Dalam cerita Revelations ini mengajarkan bahwa keyakinan tanpa akal sehat dan empati bisa menyesatkan. Luka masa lalu, tafsir pribadi, dan obsesi rohani yang keliru dapat menciptakan ilusi kebenaran, hingga membuat manusia buta pada nurani dan kehilangan batas antara iman dan delusi. Dan yang terakhir, jadi viral alhamdulillah, jika tidak jadi amal bercerita. Sampai jumpa lagi.